Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research Analyst di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami mengenai apakah harga minyak bisa menuju ke level $30 per barrel atau $20 per barrel. Ini adalah bagian keduanya. Salah satu berita pasar terbesar di tahun 2015 ini adalah adanya kelanjutan penurunan harga minyak menjadi $44.20 per barrel. Ini adalah merupakan level terendah hampir sepanjang 6 tahun. Dan di level ini kalau kita perhatikan penurunan dari 107.73 di tahun 2014 lalu, puncak 2014 ke 44.20 ini adalah dalam persentase penurunannya sebesar 59% atau hampir 60%. Faktor penyebab ada dua. Ini adalah faktor umum yang sudah pernah kita bahas dalam video komentari sebelumnya. Adalah lemahnya demand global. Lemahnya demand global ini ditandai dengan merosotnya ekonomi Cina, Eropa, dan Jepang. Dan ini juga diikuti dengan banjirnya supply dengan meningkatnya produksi minyak bebatuan atau shale oil di Amerika Serikat. Yang berikut adalah dari kebijakan langkah OPEC. Seperti kita tahu pada sidangnya 27 November lalu, OPEC masih mempertahankan produksi minyak 30 juta barel per hari dan turunkan harga jual resmi ke Asia dan Amerika Serikat. Meskipun pada saat itu harga minyak sudah jatuh ke sekitar level $80 per barel. Kalau kita perhatikan di grafik 4 jam ini, 4 jam minyak untuk crude oil Amerika, di sini kita perhatikan bahwa penurunan sejak November ini sudah melampaui ataupun lebih besar dari penurunan sebelumnya dari level 107.73. Jadi di mana di November ini terjadi pertemuan OPEC pada 27 November yang sebelumnya memicu antisipasi mengenai keputusan OPEC sendiri yang tidak akan memangkas produksinya. Kalau kita perhatikan di sini harga minyak merosot dari puncak November 80.98 hingga saat ini Januari di 44.20. Jadi ini adalah bagian terbesar dari penurunan minyak yang terhitung sejak dari puncak 2014 107.73. Nah, di level ini juga ataupun di chart ini juga kita bisa memperhatikan level $50 ini sebagai resisten yang nanti mungkin untuk prospek harga minyak ke depannya perlu kita lihat ini apakah bisa ditembus ataupun ini bisa menjadi resisten yang efektif untuk penurunan lebih lanjut. Jadi level 50 kita perhatikan sebagai resisten untuk saat ini. Dan perkembangan terkini untuk harga minyak yang menarik untuk kita perhatikan adalah yang pertama bahwa harga minyak crude oil sedang berada di support penting di monthly chart ataupun nanti kita bisa lihat di quarterly chart-nya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, proyeksi penurunan harga minyak menjadi $20 per barel mulai muncul. Yang berikutnya adalah sejumlah perusahaan-perusahaan produsen minyak, terutama perusahaan shale oil Amerika, sudah memangkas tenaga kerja dan rencana pengeborannya akibat penurunan harga minyak. Yang berikutnya kalau kita perhatikan belakangan ini, di minggu kemarin khususnya, Bank Sentral Kanada sudah pangkas suku bunga dan Bank Sentral Inggris dalam voting sidang moneternya memutuskan ataupun memberikan indikasi ke pasar bahwa suku bunga kemungkinan besar tidak akan dinaikkan pada tahun 2015. Dan dua keputusan Bank Sentral ini sangat dipengaruhi oleh penurunan harga minyak. Jadi pertanyaannya masih tetap sama dan mungkin bisa berkembang. Apakah harga minyak akan dibiarkan turun lebih lanjut, yaitu ke level $30 per barel, atau bisa jadi akan turun lebih lanjut ke level $20 per barel? Untuk menjawabnya, yang pertama kita perlu perhatikan sisi dari fundamental.
dari sisi fundamental ini adalah sisi demand dan supply menarik untuk diperhatikan. Untuk demand, kita perlu memperhatikan perekonomian Cina dan juga perkembangan minyak bebatuan atau shale oil di Amerika Serikat. Nah, untuk demand ini kemungkinan besar nanti di kesempatan selanjutnya kita akan bisa bahas lebih detail dan kita lebih tertuju pada supply-nya. Untuk pertanyaannya, apakah produksi akan dipangkas oleh OPEC ataupun oleh negara-negara produsen non-OPEC? Untuk sisi fundamental dari sisi supply, saya mengacu pada polling Bloomberg pada awal Januari kemarin atau pertengahan Januari kemarin, yang menyimpulkan bahwa OPEC akan pangkas produksi minyaknya di tahun 2015. Jadi polling Bloomberg ini mengetengahkan responden dari analis dan trader di pasar yang menunjukkan bahwa lebih banyak ataupun sekitar 49% yang mengatakan bahwa OPEC akan memangkas produksinya di tahun 2015 ini. Sementara 34% menyatakan bahwa perusahaan produsen shale oil Amerika yang akan memangkas produksinya. Sementara 17% tidak yakin akan kedua hal tersebut. Nah, mengenai OPEC ini, dalam keputusan 49% ataupun dalam hasil 49% responden yang mengatakan OPEC akan memangkas produksi tahun ini, itu 58% diantaranya, mayoritas, mengatakan bahwa kemungkinan pemangkasan produksi OPEC ini akan terjadi di semester kedua 2015. Sementara 31% lainnya mengatakan akan terjadi di semester pertama 2015 dan 3% sisanya mengatakan akan terjadi di kuartal pertama di 2015. Dari hasil polling Bloomberg ini, mungkin kita menarik untuk memperhatikan apakah akan terjadi seperti yang mayoritas diperkirakan oleh responden ini, OPEC akan memangkas produksi minyak di semester kedua tahun 2015 ini. Kalau tadi kita menyaksikan sisi fundamental yang menarik untuk memperhatikan bagaimana prospek produksi minyak, apakah akan dipangkas 2015 ini, khususnya untuk ataupun dari OPEC. Yang berikutnya yang kita perlu perhatikan adalah sisi teknikal. Dari grafik yang pertama di sini adalah monthly chart untuk crude oil Amerika. Dalam grafik ini menunjukkan bahwa harga minyak sedang hadapi support penting. Yang pertama adalah trendline yang berusia 16 tahun. Ini ditarik dari level 10.35 dolar, itu sekitar tahun 98 atau 99, hingga level-level reaction low berikutnya. Dan sekarang penurunan harga minyak pas jatuh di level trendline resistance, trendline support ini. Yang kedua adalah reaction low sekitar tahun 2008 dan 2009. Itu adalah di level 3240. Jadi untuk saat ini, berdasarkan monthly chart dari sisi teknikal, menarik untuk memperhatikan harga minyak di level sekitar 44 dan juga di level 3240 sebagai support. Masih dari sisi teknikal berikutnya adalah quarterly chart untuk crude oil. Yang menarik diperhatikan di sini juga minyak sedang hadapi support penting, yakni pivot line dalam 4 dekade atau 40 tahun pivot line-nya. Jadi kalau di sini kita perhatikan ada garis merah putus-putus pada dekade 80, 90 sampai 2000 ataupun pertengahan 2000. Ini efektif sebagai resisten yang menahan rebound harga minyak untuk kemudian lanjut turun ke area level di bawah 20 atau 10. Dan di pertengahan 2000-an, dekade 2000, harga minyak break pivot line langsung menuju ke 147.27 dan terjadi tekanan besar dalam krisis 2008-2009. Di level ini menjadi support pivot line yang ditarik dalam 4 dekade terakhir ini, jatuh di sekitar level 40.
Meskipun di 2008-2009 terjadi penurunan, sempat uji tembus areal 40 ini, tapi closing price tetap di atas level 40. Untuk kemudian harga naik lagi ke 114.83 sekitar tahun 2012, dan sekarang terjadi penurunan lagi dekati level 40 ini. Jadi untuk prospek kedepannya, jika tren harga minyak masih potensial naik dalam kondisi tekanan saat ini, maka menarik untuk memperhatikan level pivot line 40 ini sebagai supportnya. Jadi kalau kita sudah perhatikan monthly chart dan quarterly chart, mungkin level-level support dari kedua interval chart ini bisa dipadukan. Jadi untuk merangkum kembali mengenai laporan tentang harga minyak bagian kedua ini, ada 3 kesimpulan yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk saat ini tekanan harga minyak masih berlangsung dan dikhawatirkan masih akan berlangsung sampai ada perbaikan demand atau langkah untuk membatasinya, misalnya pemangkasan produksi. Yang kedua, kini minyak sedang hadapi level support penting yang layak untuk diperhatikan, yakni di level 44.20, 40.00, 32.40, dan juga level resisten yang menarik untuk diperhatikan ke depan, yakni $50. Yang terakhir kesimpulannya, minyak tidak akan merosot ke level $20 per barrel, melainkan akan bertahan di harga saat ini. Ini adalah kutipan dari komentar Sekjen OPEC, Abdallah El Badri, dalam World Economic Forum di Davos, Swiss minggu lalu. Sekian dari saya, sampai jumpa di Valburi News berikutnya.